Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 10 mata kuliah termodinamika teknik ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang efisiensi termal yang bisa kita hitung menggunakan hukum kedua termodinamika. Nah, di subbab sebelumnya, di hukum kedua termodinamika ini, kita telah membahas efisiensi termal dari sebuah mesin kalor atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan kerja dengan menyerap kalor dan juga menolak atau membuang sisa kalor hasil dari kerja. Nah, kita mulai dari latihan 38. Nah, di latihan 38, sebuah pembangkit listrik tenaga uap dengan daya keluaran 150 MW. Menggunakan batu bara dengan laju 60 ton per jam. Jika nilai pemanasan atau heating value dari batu bara adalah 330.000 kilojoule per kilogram, tentukan efisiensi keseluruhan dari pembangkit listrik ini. Nah, efisiensi keseluruhan di sini maksudnya yang ditanyakan adalah efisiensi termal. Yang diketahui yang pertama yaitu W out netonya atau daya keluaran netonya 150 watt, 150 megawatt. Menggunakan batu bara dengan laju 60 ton per jam. Nah, berarti di sini m dotnya maksudnya 60 ton per jam ini batu bara yang dibakar selama 1 jam ada sekitar 60 ton. 60 ton per jam. Nah, kalau misalkan kita ubah ke kilogram per second berarti 60.000 dibagi, atau saya tulis dulu, 60 dikali 1000 dikali 1000 karena kita ingin merubah dari ton ke kilogram. Nah, kalau ke jam berarti dikali 1 per 3600. Ini kilogram per second. Hasilnya sekitar 50 per 3 kilogram per second. Ini m dotnya atau laju aliran massa. Nah, untuk heating value-nya ini diketahui 30.000 kilojoule per kilogram. Yang ditanyakan efisiensi termal. Nah, jawabannya kita tinggal menggunakan persamaan 2.4 dan 2.5, 2 strip 5 dan 2 strip 4. Nah, di sana efisiensi termal itu sama dengan W out daya keluaran netonya dibagi Q dot H atau daya kalor pada reservoir panasnya. Nah, ini kan
seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau jadi di sini proses pembakaran, ini ada QH-nya. Habis itu masuk ke mesin kalornya. Habis itu di sini ini gambar sini. Kalau digambarkan ini pembakaran, ada QH dotnya masuk ke mesin, ini reservoir panas, yang ini mesin kalor, dalam hal ini pembangkit listrik. Nah, ada QL yang dibuang, cuma kita nggak menghitung QL. Nah, di sini sinknya atau pembuangannya. Nah, Wout netonya udah diketahui. Oh ya, sebelum ke sini Wout netonya diketahui di soal. Nah, yang belum diketahui di soal adalah QH, Q.H atau daya panas yang dikeluarkan dari reservoir panas atau reservoir suhu tinggi. Nah, reservoir suhu tinggi yang di sini adalah pembakarannya itu, atau panas yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara. Nah, panas yang dihasilkan dari daya panas yang dihasilkan dari proses pemanasan batu bara ini, kalau di pertemuan tentang energi dan hukum pertama termodinamika, kita menghitung bagaimana menghitung panas dari daya panas dari sebuah bahan bakar yang melalui proses pembakaran, yaitu laju aliran massa atau berapa massa bahan bakar yang dibakar dikali heating value-nya atau nilai pembakaran. Nah, berarti di sini Wout netonya udah diketahui 150 megawatt. Oh ya, yang ini juga bisa kita ubah ke megajoule per kilogram yang heating value-nya. Berarti 30 megajoule per kilogram. Kilo ke mega itu dibagi 1000. Kenapa diubah dulu ke mega? Biar gampang dibagi dengan megawatt. Nah, di bawahnya ini udah dihitung juga. 50 per 3 kilogram per second dikali 30 megajoule per kilogram. Nah, ini coret megajoule per second, berarti hasilnya adalah megawatt. 30 bagi 3 10 kali 50 500 sama dengan 150 megawatt. Ingat, penulisan mega dengan mili jangan sampai tertukar. Kalau mili M-nya kecil, kalau mega huruf M-nya kapital. Nah, ini hasilnya sekitar 0,3 atau 30%. Ini efisiensi
termal. Nah, untuk yang latihan, kita lanjut ke latihan 39. Nah, di latihan 39, panas dipindahkan ke mesin kalor dari sebuah perapian pada laju atau daya 80 MW. Jika laju pelepasan panas buangan pada sungai terdekat ada 50 MW, tentukan daya keluaran neto dan efisiensi termal untuk mesin kalor ini. Nah, ini gambarnya ada di sampingnya. Ini latihan 39. Jadi furnace itu mesin perapian, bukan mesin perapian. Nah, habis itu laju yang dikeluarkannya, laju perapiannya itu ada 80 MW atau panas yang dihasilkan dari pembakaran sebanyak 80 MW. Habis itu masuk ke mesin kalor, diolah dan menghasilkan kerja neto sebesar daya keluaran neto yang akan kita hitung. Nah, menghasilkan daya keluaran neto dan ada panas yang dibuang ke sungai. Ini panas yang dibuang ke sungai, lajunya atau dayanya sebesar 50 MW. Yang ditanyakan adalah daya keluaran neto. Di sini diketahui QH-nya kalau ada kata-kata dipindahkan ke mesin kalor dari sebuah perapian, nah ini artinya 80 MW ini adalah QH. Dipindahkan ke mesin kalor artinya masuk ke sebuah mesin kalor. Kalau panas masuk dari sebuah perapian, ini perapiannya jadi reservoir suhu tinggi. Ini 80 MW. Nah, sedangkan laju pelepasan panas buangan pada sungai terdekat, kalau ada kata panas buangan seperti ini, artinya 50 MW-nya ini jadi Q.L atau panas yang dibuang pada reservoir suhu dingin atau suhu rendah. Nah, reservoir suhu rendahnya adalah sungai. Reservoir 50 MW. Yang ditanyakan daya keluaran neto atau W.out netonya dan efisiensi termal. Nah, untuk menjawabnya kita terlebih dahulu menghitung W.out netonya. Nah, W.out netonya ada di persamaan sebelumnya juga. Ini bisa dihitung yaitu Q.H atau daya panas yang dikeluarkan dari reservoir suhu tinggi, dalam hal ini perapian, dikurang Q.L atau panas yang dibuang ke reservoir suhu rendah, dalam hal ini sungai. Nah, berarti ini 80 MW dikurang 50 MW sama dengan 30 MW.
Nah, sedangkan untuk menghitung efisiensi thermal, rumusnya sama seperti di latihan sebelumnya, latihan 38. Berarti W dot out neto dibagi Q dot H sama dengan 30 megawatt dibagi 80 megawatt. Ingat ya, dalam menghitung efisiensi pastikan satuan antara atas dan bawah ini udah sama. Kalau di atas dalam megawatt, maka di bawah juga harus dalam megawatt. Kalau misalkan di atas dalam kilowatt, yang bawah juga harus dalam kilowatt. Ini sekitar 0,375 atau sama dengan 0,375 kali 100% sama dengan 37,5%. Latihan 39. Nah, selanjutnya di latihan 40. Nah, di latihan 40, sebuah mesin mobil mengkonsumsi bahan bakar pada laju volume 22 liter per jam dan menghasilkan daya sebesar 55 kW pada roda. Jika bahan bakar memiliki nilai pemanasan atau heating value sebesar 44.000 kJ per kilogram dan massa jenis 0,8 gram per cm kubik, tentukan efisiensi thermal mesin ini. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya. Yang diketahui laju aliran volumenya atau berapa volume per satuan waktu yang dikonsumsi, volume bahan bakar ya, volume bahan bakar yang dikonsumsi oleh mesin ini adalah 22 liter per jam. Atau V dot 22 liter per jam. Habis itu menghasilkan daya sebesar 55 kW. Dayanya bukan daya listrik tapi daya mekanik. Kilowatt. Habis itu, jika bahan bakar memiliki nilai pemanasan atau heating value sebesar 44.000 kJ per kilogram, heating value-nya. Heating value-nya 44.000 kJ per kilogram. Dan massa jenis dari bahan bakar tersebut 0,8 gram per cm kubik. Rho-nya 0,8 gram per cm kubik. Nah, ini bisa kita ubah juga biar gampang dikalikan dengan V dot-nya. Kita ubah gramnya menjadi kilogram per liter.
Nah, kalau diubah ke kilogram per liter artinya 0,8 gram ke kilogram kan berarti dikali 1 per 1000 kilogram. Liternya cm kubik ke liter berarti naik dibagi 1000 juga. Satu per 1000 kilogram dibagi 1 per 1000 cm kubik ke liter dibagi 1000. Nah, ini karena sama saja coret-coret berarti tetap 0,8 kg per liter. Nah, yang ditanyakan tentukan efisiensi termal dari mesin ini. Efisiensi termal. Nah, dari yang diketahui ini W out netonya udah diketahui. Sementara data yang kurang adalah Q.H atau daya panas yang dikeluarkan dari reservoir suhu tinggi atau dalam hal ini dari proses pembakaran bahan bakar. Nah, oleh karena itu kita hitung terlebih dahulu. Tadi kan Q.H ini sama dengan M dot, dalam hal ini M dotnya laju massa bahan bakar dikali heating value. Nah, berarti kita hitung terlebih dahulu laju massa bahan bakarnya atau berapa massa yang diolah atau dibakar oleh mesin tersebut. Massanya massa bahan bakar. Nah, karena ada data massa jenis dan juga volume laju aliran volume, berarti ini tinggal kita kalikan. Rho dikali laju aliran volume sama dengan 0,8 kg per liter dikali 22 liter per jam. Coret. Hasilnya sama dengan 17,6 kg per jam. Nah, sedangkan untuk menghitung QH-nya berarti M bahan bakar dikali heating value. Ini 17,6 kg per jam dikali heating value-nya 44.000 kJ per kilogram. Coret kilogramnya. Hasilnya sekitar 774.400 kilojoule per jam. Nah, biasanya ini dalam kilojoule per second. Berarti jamnya kita ubah ke second. Jam ke second itu dikali 3600. Karena jamnya ada di bawah jadi penyebutnya. Makanya di sini 774.400 kilojoule
bagi 3600 kilojoule per second sama dengan 215,1 kilojoule per second, atau sama juga dengan 215,1 kilowatt. Nah, yang ditanyakan adalah efisiensi termal. Berarti efisiensi termalnya sama dengan W out netonya dibagi Q dot H sama dengan 55 kilowatt dibagi 215,1 kilowatt. Hasilnya 0,256 atau sama dengan 0,256 dikali 100%, 25,6%. Nah, di latihan yang terakhir, untuk yang pembahasan mesin kalor, latihan 41, nah di sini yang diketahuinya, sebuah pembangkit listrik tenaga uap menerima panas dari perapian atau tempat pembakaran pada laju 280 gigajoule per jam. Ini giga atau 1 juta kilo sama dengan 10⁻⁶ kilo. Uap kehilangan panas ke udara sekitar ketika melalui pipa dan komponen lain sekitar 8 gigajoule per jam jika panas buangan dipindahkan ke air pendingin pada laju 145 gigajoule per jam. Tentukan A. daya keluaran neto, B. efisiensi termal dari pembangkit listrik ini. Berarti diketahuinya yang pertama QH atau panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar dari perapian itu sebesar 280 gigajoule per jam. Setelah itu ada Q dot hilang. Hilangnya ini maksudnya ketika melewati pipa dan sebagainya ada panas yang hilang. Itu sekitar 8 gigajoule per jam. Ada juga Q dot yang dibuang ke pendingin. Jadi nanti QL-nya itu total dari Q dot yang hilang dan Q dot yang dibuang ke pendingin. Karena secara definisi QL ini panas yang dibuang atau bisa jadi yang buang, total panas yang hilang juga. Jadi total panas yang terbuang selama proses menghasilkan daya kerja. Ini sebesar 145 gigajoule per jam. Yang ditanyakan W out
neto, B-nya efisiensi termal. Jawab. Nah, untuk yang A, way out. Jadi sebelum masuk yang ke A dulu, kita hitung dulu Q.L-nya, karena ini data yang akan kita butuhkan. Nah, Q.L artinya panas yang dibuang selama proses menghasilkan kerja. Ini berarti total dari panas yang hilang yang melalui pipa dalam laju ditambah Q dot yang dibuang ke pendingin. Ini ada sekitar, berarti 8 ditambah 145 gigajoule per jam. Ada 153 gigajoule per jam untuk Q.L. Nah, untuk yang A-nya yang ditanyakan W out neto, berarti W out neto sama dengan QH dikurang QL, ini sama dengan 280 dikurang 153 gigajoule per jam, sama dengan 127 gigajoule per jam. Nah, karena QH-nya udah dalam gigajoule per jam, ini nggak usah kita konversi lagi. Kalau misalkan mau ditanyakan berapa dalam gigawatt, ini tinggal 127 gigajoule dibagi 3600 second. Ada sekitar 0,353 gigawatt. Ini kalau ditanyakan dalam gigawatt. Cuma kalau nggak ditanyakan dalam gigawatt, dibiarkan aja dalam gigajoule per jam. Nah, sedangkan yang B-nya efisiensi termalnya sama dengan W out neto dibagi Q dot H-nya, sama dengan 127 gigajoule per jam dibagi 280 gigajoule per jam, coret sama dengan 0,454 atau sama dengan 0,454 dikali 100% sama dengan 45,4%. Ini efisiensi termalnya. Nah, itu untuk latihan 41. Nah, itu contoh soal untuk mesin kalor atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan kerja dari sebuah panas. Nah, selanjutnya
dua jenis alat selanjutnya yang akan kita bahas. Ini kalau tadi di mesin kalor menggunakan prinsipnya di hukum termodinamika, hukum kedua termodinamika adalah pernyataan Kelvin Planck. Kalau dua jenis alat selanjutnya, baik pendingin, refrigerator, dan pompa kalor, ini menggunakan prinsip pernyataan Clausius. Nah, secara umum pendingin ini, kalau tadi panas dihasilkan dari reservoir suhu panas, habis itu digunakan untuk menghasilkan kerja, dan ketika sudah dihasilkan kerja neto, ada panas yang dibuang ke reservoir suhu rendah. Nah, kalau di pendingin, baik pendingin atau pompa kalor, itu justru panasnya diserap dari refrigerated space yang ini. Nah, ini jadi reservoir suhu rendah. Panasnya diserap dari bagian yang mau didinginkan. Contohnya kalau misalkan di kulkas, berarti bagian di bawah freezer. Ini bagian di bawah freezer. Kalau dalam AC berarti ruangan yang didinginkan. Nah, udah dijelaskan sebelumnya, kalau misalkan secara alami atau secara spontan tanpa adanya bantuan kerja dari alat tambahan atau kerja dari luar, perpindahan panas ini hanya bisa terjadi dari medium suhu tinggi ke medium suhu rendah. Tapi proses sebaliknya juga bisa terjadi. Panas mengalir dari medium suhu rendah ke suhu tinggi dengan catatan ada tidak terjadi secara spontan atau membutuhkan kerja tambahan dari luar. Nah, alat khusus yang digunakan kalau misalkan ingin mengalirkan dari suhu tinggi ke dari suhu rendah ke suhu yang tinggi, ini disebut dengan pendingin atau refrigerator. Nah, refrigerator sama halnya dengan mesin kalor, ini bekerja dalam satu siklus. Fluida kerja yang biasanya digunakan, jadi yang biasanya dialirkan ini mengalir seterusnya dalam siklus ini fluidanya namanya refrigeran. Nah, siklus refrigerator yang paling sederhana ini salah satunya adalah siklus refrigerasi kompresi uap yang melibatkan 4 komponen utama. Jadi ada kompresor, ini kompresornya, gunanya untuk meningkatkan tekanan. Yang ini kondensor, yang ini katup ekspansi, yang ini evaporator. Ini untuk menguapkan. Jadi untuk mengubah menjadi fase uap, evaporator. Kalau misalkan katup ekspansi berarti salah satu fungsinya adalah menurunkan tekanan atau memperbesar volume. Kompresor berarti untuk meningkatkan tekanan, sedangkan kondensor untuk mengubah fasenya dari fase gas ke fase atau dari fase uap ke fase cair, atau untuk membuat proses pengembunan. Nah, prosesnya pertama refrigeran masuk ke kompresor sebagai uap. Jadi masuk ke kompresor yang ada di sini. Sebagai uap. Dan ditingkatkan tekanannya hingga mencapai tekanan kondensor. Jadi
tekanannya ditingkatkan. Refrigeran kemudian meninggalkan kompresor pada suhu yang relatif tinggi. Jadi contohnya di sini misalkan pada suhu 60 derajat Celcius dan menjadi dingin juga mengembun ketika mengalir melalui lilitan pada kondensor dengan cara mengeluarkan panas pada medium sekitar. Nah, jadi di sini proses yang kedua. Fluida tadi refrigerannya masuk ke kondensor. Sebelum masuk ke kondensor itu kan masih berada dalam fase uap. Tapi masuk ke kondensor diubah fasenya menjadi fase cair. Ini pakai lambangnya yang beda aja. Yang pertama, suhu yang tinggi. Nah, yang keduanya masuk kondensor menjadi dingin juga mengembun. Tapi yang jadi catatan ketika ini udah dijelaskan di beberapa bab sebelumnya, ketika refrigeran ini berubah fase dari fase uap ke fase cairan atau mengembun, ini suhunya berada dalam suhu tergantung, kalau di sini berkurang ya, dari 60 derajat Celcius berkurang menjadi 30 derajat Celcius. Ini proses yang kedua. Caranya gimana mengubah fasenya menjadi fase cairan, yaitu dengan mengeluarkan panas ke sekitar. Ini medium sekitar. Biasanya kalau di kulkas itu terletak di bagian belakang, jadi panasnya dikeluarkan di bagian belakang kulkas. Refrigeran kemudian masuk ke sebuah tabung kapiler di mana tekanan dan suhunya turun secara drastis karena efek throttle. Nah, ini tadi proses yang kedua. Tabung kapiler. Nah, maksudnya throttle ini tekanannya diturunkan, yang tadinya 800 kilopascal. Ini kita diturunkan karena melalui katup ekspansi. Jadi tekanannya berkurang secara drastis. Suhunya juga sama. Ini ada di proses ketiga. Refrigeran dengan suhu rendah tersebut kemudian masuk ke evaporator. Nah, ini proses ketiga. Nah, proses yang keempatnya masuk ke evaporator. Nah, masuk ke evaporator ini artinya si refrigeran yang tadinya fasenya dalam fase cairan ini diubah lagi dalam fase uap. Caranya gimana? Caranya itu dengan menyerap panas dari ruang pendingin. Nah, ini tujuan kita, yaitu bagaimana kulkas bisa dingin atau misalkan AC bisa dingin karena dia menyerap panas dari, kalau AC menyerap panas dari ruangan yang didinginkan, kalau misalkan kulkas berarti menyerap panas dari ruang pendingin yang ada di bawah freezer itu. Ini tujuan dari pendingin. Nah, kalau tadi udah jelaskan di kulkas perumahan biasanya bagian freezer di mana panas diserap oleh refrigeran. Nah, ini fungsinya sebagai evaporator. Jadi freezernya ini berfungsi sebagai evaporator.
Jadi freezernya ini berfungsi sebagai evaporator. Nah, sementara kalau refrigerated space-nya ini, jadi yang berfungsi sebagai evaporator tempatnya ada di freezernya, sedangkan bagian bawah freezer yang jadi ruang kulkas yang biasa kita menyimpan sayuran, buah-buahan dan semacamnya, itu fungsinya sebagai reservoir suhu rendahnya. Ini ya. Kalau dalam kulkas freezernya. Nah, untuk yang berperan sebagai kondensor berarti lilitan yang berperan sebagai kondensor. Biasanya kan di bagian belakang dari kulkas ada lilitannya di bagian dalam dari kulkas tersebut. Nah, lilitannya ini berperan sebagai kondensor atau alat yang digunakan untuk membuang panas ke daerah sekitar. Makanya kalau diusahakan untuk bagian belakang, kalau misalkan ada kulkas di rumah, bagian belakangnya itu diberi ruang untuk tempat panas bisa dibuang ke udara. Nah, skemanya seperti ini. Jadi secara umum ini ruangan yang didinginkan. Yang ini pembuangan panas. Nah, jadi QL-nya ini jumlah panas yang dihilangkan dari ruang pendingin pada suhu TL, sedangkan QH-nya panas yang dibuang ke lingkungan hangat pada suhu TH. W-in netonya ini tadi kan sudah dijelaskan, panas tidak bisa mengalir dari medium yang suhunya lebih rendah ke medium yang suhunya lebih tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Nah, makanya ini butuh kerja neto dari luar, kerja masukan untuk menyerap panas dari reservoir suhu rendah dan disalurkan ke reservoir suhu tinggi. Nah, kalau tadi di mesin kalor kita mengenal istilah efisiensi termal, kalau di dua alat selanjutnya yang menggunakan pernyataan Clausius ini, kita menggunakan istilahnya itu COP atau Coefficient of Performance, artinya koefisien kinerja. Efisiensi termal kalau dalam mesin kalor. Nah, karena tujuan dari refrigerator ini membuang panas dari ruang pendingin dan membutuhkan kerja masukan neto, maka yang menjadi keluarannya adalah QL-nya ini. Ini keluaran yang diinginkan. Yang ini masukan yang dibutuhkan. Kan kalau setiap efisiensi itu keluaran yang diinginkan dibagi masukan yang dibutuhkan. Nah, karena tujuan dari mesin pendingin adalah menyerap panas dari ruang yang ingin didinginkan, maka QL-nya ini yang jadi keluaran yang diinginkannya. QL dibagi W-in neto. Nah, nanti dilihat di sini ada COPR sama COPHP. Kalau COPR ini untuk refrigerator. Kalau di alat selanjutnya COP-nya kita pakai COPHP.
atau heat pump atau pompa kalor. Nah, berdasarkan hukum kealian energi, W in netonya sama, rumusnya QH dikurang QL, atau kalau dalam daya, dalam kilowatt, berarti Q dot H dikurang Q dot L. Yang ini dalam kilojoule. Nah, COPR-nya berarti QL dibagi QH dibagi QL. Karena ini tadinya W in neto. Atau bisa kita tulis juga kita bagi QL semua. Yang ini kan awalnya seperti ini. Ini QL QH COPR QL dibagi QH kurang QL. Nah, atas dan bawah kita bagi dengan QL semua. Yang bawah juga dibagi QL. QL dibagi QL bagi QH QL bagi Nah, makanya nanti hasilnya 1 per QH dibagi QL dikurang 1. Atau kalau dalam dot berarti tinggal tambahkan aja dot di atasnya. Ini kalau dalam daya, yang ini energi. Nah, pada dasarnya AC juga pada dasarnya refrigerator yang ruang pendinginnya adalah ruangan atau bangunan. Jadi ini sebutannya ruang pendingin yang mendinginkan dengan cara menyerap panas dari udara ruangan dan membuangnya ke luar. Jadi panas yang ada di ruangan yang terdapat AC yang bagian kecilnya itu, panasnya diserap oleh bagian kecil dan dibuang oleh AC yang bagian besarnya itu. Nah, alat yang selanjutnya yang menggunakan pernyataan Clausius juga adalah pompa kalor atau heat pump. Nah, kalau tadi sama, ini juga menyerap atau memindahkan panas dari medium suhu rendah ke medium suhu tinggi. Sama dengan refrigerator, tapi bedanya kalau di refrigerator yang diinginkan adalah ruangan yang dingin. Kalau dalam pompa kalor yang diinginkan adalah ruangan yang panas. Jadi ini yang diinginkannya. Dalam pompa kalor. Kalau dalam ini tadi refrigerator, ini ruang pendingin, ini yang diinginkan. Dalam refrigerator. Jadi beda tujuannya aja. Prinsipnya sih
mirip antara mesin pendingin dan antara refrigerator dengan pompa kalor. Jadi kalau di refrigerator tujuannya menjaga ruang pendingin pada suhu rendah dengan cara menghilangkan panas dari ruangan tersebut. Kalau dalam pompa kalor tujuannya menjaga ruang pemanas pada suhu tinggi dengan cara menyerap panas dari sumber dengan suhu rendah seperti air sumur atau udara luar yang dingin pada musim dingin dan menyalurkannya dalam bentuk QH pada medium suhu tinggi seperti rumah. Nah, kalau tadi di refrigerator kita lambangkan kinerjanya atau kualitasnya dengan COPR. Kalau di heat pump atau pompa kalor kita lambangkan dengan COP-HP. Nah, karena yang di keluaran yang diinginkan adalah QH-nya, karena yang diinginkan adalah suhu ruangan yang hangat, maka QH-nya ini jadi keluaran yang diinginkan. Kalau tadi di refrigerator keluaran yang diinginkannya adalah QL. Nah, yang ini W-in-nya ini W-in netonya atau kerja masukan netonya, dimasukkan yang dibutuhkan. Makanya kalau tadi di refrigerator bagian atas adalah QL, kalau di pompa kalor untuk COP-nya bagian atas adalah QH. Ini kalau dalam satuannya energi. Kalau dalam daya yang ini. Jadi kalau di atas dalam satuan daya, bawah juga dalam satuan daya. Ini bentuk lainnya bisa ditulis seperti ini juga. Nah, pada kenyataannya bagian QH yang hilang ke udara luar lewat perpipaan dan alat lain. Jadi ada kebocoran, bukan kebocorannya. Ada panas yang terbuang juga karena lewat perpipaan. Jadi bisa jadi nggak maksimal, nggak bisa nyampe misalkan nggak bisa nyampe 70%, kalau ini bisa jadi lebih dari 100%. Kalau COP-nya ini, kalau di efisiensi thermal maksimalkan 100%, tapi kalau di COP baik refrigerator atau pompa kalor ini bisa lebih dari 1 nilainya. Nah, bisa COP-nya tidak maksimal karena bisa jadi ada QH yang hilang ke udara lewat perpipaan dan alat lain. COP-HP-nya sehingga bisa turun nilainya di bawah 1 ketika suhu udara luar terlalu rendah. Jadi kalau misalkan di Indonesia karena tropis tidak ada musim salju, kalau di luar ketika ada musim dingin atau musim salju, maka penghangatnya itu salah satu, kalau misalkan menggunakan prinsip seperti ini pompa kalor, maka dia nanti ada QL atau panas yang kalor yang diserap dari suhu dingin yang ada di luar nanti diubah dan disalurkan dalam panas yang akan disalurkan ke ruangan atau ke rumah, sehingga suhu dalam rumahnya atau ruangan tersebut semakin hangat. Nah, baik refrigerator ataupun pompa kalor nilai COP-nya bisa lebih dari 1. Nah, kebanyakan pompa kalor ini COP musiman rata-ratanya sekitar 2-3. Ingat, kalau efisiensi thermal maksimal nilainya 1. Kalau COP baik refrigerator atau pompa kalor ini bisa jadi nilainya lebih dari 1. Dan kebanyakan pompa kalor yang digunakan juga udara luar yang dingin ini sebagai sumber panas pada musim dingin, sehingga disebut pompa kalor sumber udara. Nah,
COP pompa kalor yang seperti ini rata-rata biasanya mencapai 3 COP-nya. Tapi kalau misalkan efisiensinya juga bisa turun kalau misalkan suhu di luar ruangannya itu mencapai titik beku atau sekitar 0 derajat Celcius. Nah, lain lagi kalau pompa kalornya geothermal. Ini sumber panasnya itu tanah. COP-nya bisa nyampe sekitar sebesar 6 pada mode pendingin. Oleh karena itu dia bisa lebih efisien. Nah, AC juga sebenarnya yang tadinya fungsinya sebagai refrigerator bisa berubah fungsinya menjadi pompa kalor. Kalau misalkan kita pasangnya terbalik, jadi bagian dalam bagian yang besarnya itu kita masukkan di dalam ruangan, sementara bagian yang kecilnya kita taruh di luar ruangan. Jadinya nanti dia akan menyerap panas dari luar ruangan dan akan disalurkan ke dalam ruangan. Misalkan ini AC-nya, yang bagian kecilnya ini, yang bagian besarnya biasanya kan seperti ini. Ini berperan sebagai pompa kalor. Yang ini di luar, ini di dalam ruangan. Jadi nanti QL-nya diserap. Nanti dia misalkan QH-nya nih. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke latihan ke-42. Latihan 42. Tempat makanan pada kulkas suhunya dijaga pada 4 derajat Celcius dengan menyerap panas darinya pada laju 360 kJ per menit. Jika daya masukan yang dibutuhkan pada kulkas adalah 2 kW, tentukan A. Koefisien kinerja kulkas, B. Laju pembuangan panas ke ruangan di mana kulkas tersebut berada. Nah, berarti di sini diketahui QL dotnya ini sama dengan 360 kJ per menit, atau kalau diubah dalam kilowatt berarti 360 dibagi 60 kJ per second sama dengan 6 kJ per second atau 6 kilowatt. Yang diketahui lagi W in netonya sebesar 2 kilowatt. Nah, yang ditanyakan A. COP R-nya, yang B. Laju pembuangan panas ke ruangan di mana kulkas tersebut berada. Berarti di sini yang ditanyakan yang B-nya QH-nya. Nah, berarti untuk yang A, COP R-nya sama dengan Q.L dibagi W in neto. Ini ada di rumus sebelumnya di bagian refrigerator.
Ini sama dengan 6 kilowatt dibagi 2 kilowatt sama dengan 3. Yang B-nya di rumus yang lainnya kan W in neto sama dengan Q dot H dikurang Q dot L. Atau kalau karena Q hanya yang ditanyakan, QL-nya bisa pindah ruas. W in neto ditambah Q dot L. Dua kilowatt ditambah 6 kilowatt sama dengan 8 kilowatt. Yang latihan 4.3. Sebuah AC menyerap panas secara tetap dari sebuah rumah pada laju 750 kJ per menit dengan mengkonsumsi daya listrik sebesar 6 kW. Tentukan COP dari AC ini. Yang B, laju perpindahan panas ke udara luar. Berarti yang diketahuinya sebuah AC menyerap panas secara tetap dari sebuah rumah pada laju 750 kJ per menit. Berarti ini jadi QL-nya. Karena yang ininya rumahnya ini jadi reservoir suhu rendah atau ruangan yang didinginkan. Q dot L-nya 750 kJ per menit. Ini kita ubah ke kilowatt, berarti 750 dibagi 60 kJ per second sama dengan 12,5 kilowatt. Dan diketahui lagi mengkonsumsi daya listrik sebesar 6 kW. Artinya W in netonya atau daya masukan yang dibutuhkan neto atau daya bersihnya sebesar 6 kW. Yang ditanyakan A COP R-nya, yang B Q dot H. Nah, cara menjawabnya hampir sama seperti sebelumnya. A COP R-nya Q dot L dibagi W in neto sama dengan 12,5 kW dibagi 6 kW sama dengan 2,08. Nah, untuk B-nya Q dot H, ini karena caranya bersama saya langsung tulis saja Q dot H W in neto ditambah Q dot L sama dengan 6 kW ditambah 12,5 kW sama dengan 18,5 kW. Nah, ini latihan 43.
Nah, untuk latihan 44 ini caranya lebih panjang karena kita harus menggunakan tabel. Nah, di latihan 44 uap lanjut, kalau ada kata-kata uap lanjut berarti kita pakai tabelnya. Ingat tabel yang berhubungan sama superheated vapor. Cuma kalau sebelumnya kita menggunakan tabel air, kalau sekarang yang digunakan adalah tabel refrigerant 134A. Ini superheated vapor. Uap lanjut refrigerant 134A masuk ke sebuah kondensor dari pompa kalor sebuah perumahan pada tekanan 800 kilopascal atau 8 bar. Jadi yang ini kondensor. (800 kilopascal). Jadi ini yang in-nya, ini yang out-nya. Dan suhu 40 derajat Celcius. Berarti yang jadi P-in-nya ini 800 kilopascal, T-in-nya 40 derajat Celcius. Atau 800 kilopascal sama juga dengan 8 bar. Nah, ini dalam fase uap lanjut refrigerant 134A. Laju aliran masanya 0,018 kg per second. Nah, karena kita asumsinya dalam keadaan tunak, makanya M dot-nya ini sama juga dengan M in, sama juga dengan M out. Laju aliran masanya 0,018 kg per second. Ini ya, alirannya tunak sama dengan M in sama dengan M dot out. Dan keluar dari kondensor pada tekanan 800 kilopascal pada keadaan cairan jenuh. Berarti P out-nya sama dengan 800 kilopascal sama dengan 8 bar dalam keadaan cairan jenuh. Berarti ini cairan jenuh refrigerant 134A. Terus yang diketahui lagi yang lain, jika kompresor mengkonsumsi daya 1,2 kW, ini kompresornya, ini W-in-nya, ini sama dengan 1,2 kW. V dot in
netonya sama dengan 1,2 kilowatt. Ditanyakan A. COP dari pompa kalor atau COP HP. Yang B nya laju penyerapan panas dari udara luar. Ini yang ditanyakan. B. Q dot L. Nah, kita mulai jawab. Nah, karena kondensor ini, kalau dibuka lagi di bab sebelumnya tentang analisis energi pada volume atur, kondensor ini masuk ke kategori heat exchanger atau penukar panas. Nah, gunakan persamaan. Ini persamaannya persamaan 21. Di bab analisis energi sistem terbuka. Nah, di sana dijelaskan Q.in kurang Q.out sama dengan M out dikali H out. Hanya H kecilnya ini berarti entalpi spesifik dikurang M dot in dikali H in. Nah, kenapa tanda sigmanya tidak digunakan? Karena di sini cuma ada satu jalur masuk dan satu jalur keluar. Nah, Q in-nya kita lihat di kondensornya ini. Karena tidak dijelaskan di soal, makanya kita asumsikan Q in-nya ini adalah 0. Sedangkan Q out-nya ini adalah QH atau Q.H atau panas yang dikeluarkan. Nah, ini jadi Q.out-nya. Meskipun tidak lewat jalur keluar, tapi ada Q, karena dia keluar dari batas sistem, makanya kita sebut dengan laju panas yang keluar. Nah, berarti
karena di sini udah 0, ini 0, berarti ini persamaannya bisa kita ubah jadi min QH sama dengan M dot, karena M in sama dengan M out. Ini keadaan tunak. Tadi jelaskan di soal juga dalam keadaan tunak. Berarti M dotnya bisa kita keluarkan. H out dikurang H in. Nah, minusnya kita tarik ke sebelah kanan, berarti Q dot hanya sama dengan minus M dot H out dikurang H in. Atau sama juga dengan M dot minusnya kita masukkan ke dalam kurungnya, berarti H in dikurang H out. Nah, sekarang baru kita mulai masuk ke tabelnya. Nah, di sini untuk masukkan ke kondensor dalam fase uap lanjut refrigeran 134A. Nah, biasanya kan yang kita gunakan tabel uap lanjut atau tabel cairan tekan atau tabel fase jenuh untuk air. Yang sekarang kita zatnya ganti refrigeran 134A. Ini coba dibuka nanti di tabel. Gunakan tabel A12. Ini dalam file tabel file PDF tabel refrigeran 134A. Nah, datanya yang kita gunakan tadi dimasukkannya ada data apa aja? Ada data P in sama dengan 8 bar dan T in-nya sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi yang mau kita gunakan, yang mau kita cari, yang pertama ini adalah H in-nya. H in sama H out ini dari tabel refrigeran.
untuk mencari H-in. Nah, sekarang kita buka tabelnya. Tabel A10, kalau tabel A10 digunakan untuk fase jenuh atau campuran uap dan cair. Kita langsung ke tabel A11. Ini tabel A10 ini tabel suhu. Yang tabel A11 fase jenuh, tabel tekanan. Karena yang diketahui di awal adalah tekanan. Nah ini A12 yang akan kita gunakan. Yang diketahui adalah P-nya 8 bar. Sekarang kita cari yang P-nya 8 bar. 7, 8. Nah ini P 8 bar. Ingat ya, tabel yang digunakan adalah tabel refrigeran. Ini ada refrigeran 134A. Ada refrigeran 22, ada 134A. Yang digunakan refrigeran 134A. Nah, 8 bar. Habis itu suhu yang diketahui 40 derajat Celcius. Nah, ini 40 derajat Celcius. Sekarang kita cari entalpi spesifiknya. Ini yang digunakan. Ini latihan 44. Jadi 273,66 kJ per kilogram. Nah, berarti H-in-nya H-in sama dengan entalpi spesifik pada tekanan 8 bar dan suhu 40 derajat Celcius, sama dengan 273,66 kJ per kilogram. Ini H-in. Nah, untuk keluaran dari kondensor ini dalam fase cairan jenuh, sama zatnya refrigeran 134A. Nah, kalau fase cairan jenuh, karena yang diketahui adalah tekanan atau Pout sama dengan 8 bar, maka gunakan tabel tekanan fase jenuh refrigeran 134A atau tabel A11
sama ya, di file PDF tabel refrigeran 34A dengan data payout sama dengan 8 bar untuk mencari H out. Nah, tadi kan cairan jenuh. Kalau cairan jenuh berarti H out-nya ini nanti yang kita cari adalah HF. Nah, sekarang kita balik ke tabel refrigeran 134A. Nah, kita kalau tadi di tabel A12, sekarang kita balik lagi ke tabel A11 karena yang diketahuinya adalah tekanan. Nah, di sini cari yang tekanannya 8 bar. Ini 8 bar. Karena yang di data yang diketahui adalah dalam fase cairan jenuh, makanya kita cari entalpi spesifiknya yang ini. Ini cairan jenuh, saturated liquid. Berarti yang kita gunakan adalah yang ini, entalpi spesifiknya. Ini latihan 44 untuk mencari H out. Nah, yang ini yang kita gunakan. Nah, untuk tadi saya tandai terlebih dahulu. Ini kalau tabel A12 untuk mencari H in. Ini ya, 93,42 kJ per kilogram. Nah, ini jadi H out-nya sama dengan HF. Kenapa HF? Karena yang diketahui adalah fase cairan jenuh. Kalau misalkan uap jenuh, kita pakainya Hg. HF pada tekanan 8 bar sama dengan 93,42 kJ per kilogram. Nah, sekarang balik ke persamaan sebelumnya. Ke persamaan Q dot H sama dengan M dot H in kurang H out atau sama dengan 0,018 kg per second. Tadi udah ditulis belum ya? Udah, 0,018 kg per second dikali 273 66 kJ per kilogram dikurang 93,42 kJ per kilogram. Nah, ini hasilnya sama dengan 3,24 kJ per second atau
sama juga dengan 3,24 kilowatt. Nah, ini Q-nya. Sedangkan yang dicari adalah COP HP sama dengan Q.H dibagi W in neto. W in netonya udah diketahui di soal tadi. Sedangkan Q.H-nya udah kita cari dari tabel. Itu 3,24 kilowatt dibagi 1,2 kilowatt. Hasilnya sekitar 2,7. Nah, jadi COPHP-nya atau koefisien kinerja dari pompa kalornya 2,7. Yang B tadi yang ditanyakan adalah QL-nya. Kalau misalkan kita buka lagi di yang ditanyakannya, laju penyerapan panas dari udara luar atau Q.L. Nah, rumusnya kan W dot in neto sama dengan Q dot H dikurang Q dot L. Nah, berarti kalau yang ditanya Q.L-nya Q.L sama dengan W in neto dikurang Q.H. Balik. Maaf. Q.H dikurang W in neto. Q.H-nya tadi didapat dari perhitungan hukum kedua termodinamika dan tabel. Hasilnya 3,24 kilowatt dikurang W in netonya diketahui di soal 1,2 kilowatt. Nah, hasilnya ini berarti 2,0 2,04 kilowatt. Nah, jawabannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.